Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 121. Sayang, bangun. Kelopak mata Aileen mengerjap secara perlahan ketika merasakan sentuhan-sentuhan benda kenyal pada wajahnya. Ia menggeliatkan tubuh, merentangkan tangan ke atas. Ketika matanya terbuka, hal pertama yang dilihatnya adalah Alpian yang sudah rapi dengan baju koko dan sarung. "Ayo bangun dulu," ucap lelaki itu. Sambil menyibak selimut, dengan gerakan malas Aileen mengubah posisi yang semula berbaring menjadi duduk. Matanya melirik ke arah jendela. Di luar masih terlihat gelap. "Aku mau sholat subuh di masjid sama Boy dan Brian. Kamu di rumah saja kan?" "Iya mas, rasanya badanku benar-benar malas bergerak." Wanita hamil muda memang begitu kan? Aileen mengangguk, perlahan bangkit dan membersihkan tubuhnya. Selepas sholat subuh bersama Umi dan Melati, ia malah menghabiskan waktu di kamar, melakukan panggilan telepon dengan Riana hingga lupa waktu. "Alhamdulillah, selamat Aileen, aku ikut senang mendengarnya. Kamu akan jadi ibu lagi," ucap Riana. Begitu senang saat diberitahu perihal kehamilan adiknya. "Terima kasih kak, tadinya aku sudah tidak mau tambah anak. Tapi suamiku itu selalu ingin tambah anak. Punya banyak anak memang bagus. Kamu tidak akan kesepian, anak-anak pasti senang." Aileen duduk dengan memanjakan kaki di sofa. "Aku belum beritahu mereka, Bian mungkin akan cemburu. Posisinya sebagai ratu kecil akan tergeser." Keduanya tertawa mengingat tingkah Bian yang menggemaskan. "Oh ya, bagaimana keadaan Melati?" tanya Riana. "Sudah membaik, Umi dan Abah akan tinggal di sini beberapa hari dulu sebelum pulang." "Syukurlah, Aileen, aku ikut lega. Kasihan Melati, semoga setelah ini dia bisa menata kembali hidupnya. Aku sedang kesal, kemarin aku dan Melati bertemu dengan Japtan yang menjebalkan itu." "Benarkah? Tapi bagaimana reaksi Melati bertemu dengannya?" Aileen lantas menceritakan pertemuan singkat dengan Japran di sebuah pusat perbelanjaan. Lalu insiden di lobi yang membuat Aileen harus dilarikan ke rumah sakit, dan juga tentang Japran yang mendatangi rumahnya semalam. Riana ikut berdecak kesal. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Enak sekali dia datang setelah menghancurkan kehidupan orang lain. Dia pikir semudah itu meminta maaf. "Itulah kak, aku ingin sekali membuat si Japran itu menyesal sudah meninggalkan Melati. Kamu dan Dani saja Melati di salon, ajak dia melakukan perawatan. Aku yakin dia sangat cantik kalau dipoles." "Benar, kebetulan malam ini Mas Alpian mengajakku ke ulang tahun perusahaan rekan bisnisnya. Aku akan mengajak serta Melati sekalian supaya dia bisa melihat dunia luar." "Kamu luar biasa Aileen, tidak banyak orang seperti kamu. Aku hanya berusaha membantu. Siapa tahu suatu hari giliran aku yang membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin kalau bukan melalui mereka, Allah akan membalas melalui orang lain. Benar, aku banyak belajar darimu. Kalau begitu aku tutup dulu ya kak. Aku mau mengantar Bian ke rumah Oma." "Baiklah, hati-hati." Panggilan berakhir. Riana menghela napas lega, lalu meletakkan ponselnya ke atas meja. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Galih menatap istrinya sendiri sedikit heran. "Aku habis teleponan dengan Aileen. Dia memberitahu kabar bahagia." "Kabar bahagia apa?" "Aileen hamil lagi mas." Kelopak mata Gali melebar saat itu juga. Kemudian membuang napas pelan. Alpian itu memang predator berkedok manusia. Riana memandang suaminya dengan alis berkerut. "Apa?" "Iya, dia sengaja mau tambah anak terus." "Ya bagus, punya banyak anak, bukankah kata orang banyak anak banyak rezeki? Kalau begitu kamu kapan hamil lagi? Aileen lebih muda dari kamu tapi sudah mau punya 4 anak. Kamu gak kasihan sama Pio? Jadi anak tunggal itu tidak enak loh," ucap Gali sengaja mengkumpuri. "Memang kamu mau punya anak berapa mas?" Riana bangkit dari posisi duduknya dan beranjak menghampiri sang suami yang sedang membenarkan kemejanya. 5 atau 7 anak cukup." Sudut mata Riana berkerut.
menatap penuh selidik, lalu tersenyum. Kamu memang predator. Galih menipiskan bibir gemas, mencengkram pinggang Riana dan memeluknya. Kalau begitu biar aku buktikan seberapa predatornya aku. Di sisi lain, Iren merenung seorang diri sambil memandangi berkas perceraiannya dengan Bayu. Kini ia sudah resmi menyandang status janda. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ia akan menyandang status yang begitu mengerikan bagi sebagian wanita. Menjadi janda bahkan masih dianggap aib bagi sebagian orang. Rapi, ia menatap putranya yang sedang menonton tayangan televisi. "Ya Bu, nah, kita akan pergi meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang baru. Kamu tidak apa-apa kan? Kita mau pergi kemana, Bu? Ke tempat yang lebih tenang, nah. Di sana kamu akan sekolah dan punya teman baru." Anak lelaki itu beranjak dan memilih duduk di samping sang ibu. "Iya Bu, Rapi mau ikut ibu aja. Kemana aja, yang penting kita nggak ketemu ayah lagi." "Ibu nggak dipukul ayah lagi." "Ya nak, di sana kamu nggak perlu jualan keripik lagi. Kamu akan sekolah dan bermain dengan teman-teman baru." "Kenapa Bu, Rapi nggak mau sekolah? Rapi mau cari uang yang banyak aja buat ibu." Iren membelai rambut putra semata wayangnya itu. "Cari uang itu bukan tugas kamu nak, itu tugas ibu. Kamu harus jadi anak pintar, supaya besar nanti punya pekerjaan yang bagus." Rapi mengangguk paham. Ibu mau ke sebelah dulu, mau kasih tahu bundanya Pio. "Iya Bu." Riana menjadi sangat sedih setelah mendengar keputusan Iren untuk pergi meninggalkan kota itu dan kembali ke kota asal orang tuanya. Ingin mencegah, namun sebagai sahabat, Riana ingin Iren mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Bukan lagi wanita dengan tekanan batin yang harus berjuang melawan kerasnya kehidupan untuk melindungi putranya. "Kamu yakin, Ren?" Riana berucap lirih. "Ya Riana, aku tidak bisa merepotkan kamu terus. Aku akan pulang ke kota asalku dan memulai hidup baru bersama Rapi. Soal warisan untuk Rapi dari orang tua Mas Bayu, aku tidak peduli dan tidak akan mengambil apa-apa. Aku akan menghidupi Rapi dari hasil keringatku sendiri. Tapi kenapa harus pergi? Kamu bisa bermulai hidup baru di sini." "Tidak Riana, terlalu banyak kenangan buruk di sini. Rapi masih trauma. Dia masih takut setiap kali mendengar suara ketukan pintu. Aku ingin anakku tumbuh seperti anak lain." Dalam hitungan detik bola mata Riana mulai berkaca-kaca. Hidup berdampingan selama beberapa tahun membuatnya merasa sedekat nadi dengan Iren. Lalu bagaimana dengan Jo? Ia pasti akan patah hati. Cinta lama yang bersemi kembali itu akan kembali gugur. "Jo, gawat Jo," suara Bara memekik. Sesaat setelah memasuki ruangan, apanya yang gawat? Jo langsung bangkit terkejut membuat konsentrasinya buyar. "Aku habis menguping pembicaraan Riana dan Iren. Kamu nguping pembicaraan perempuan. Tidak penting nguping atau tidak, Iren sudah resmi bercerai dari Bayu kan?" "Sudah, aku yang mengantarnya ke persidangan kemarin," ucap Jo. Wajahnya tampak ceria. "Kabar buruknya, dia akan pergi meninggalkan kota ini dan kembali ke kampung halamannya membawa Rapi." Jo tersentak, kehilangan Iren untuk kedua kali. Bagaimana mungkin ia akan membiarkan? Bila perlu ia akan pura-pura sakit, pura-pura sekarat, atau pura-pura mati sekalipun untuk bisa mencegah kepergian Iren. Bara berdecak pelan sambil menepuk bahu temannya itu. "Cintamu dicampakkan lagi Jo, kamu memang campak kabel." Jo melirik Bara dengan sorot mata tajam, lalu bak. Nah, segitu dulu ya bab 121-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.